Bab 2738. Membual. Siapa yang tidak bisa mati demi kehidupan selanjutnya? Semua orang jelas mengerti apa maksud warrior yang harus dikatakan. Di mata semua orang, apa yang dikatakan warrior yang masih masuk akal. Karena situasi saat ini, mereka hanya bisa menyiapkan mental untuk mati, baru bisa memenangkan pertempuran ini. Tidak ada yang kebetulan. Bukan kematian pihak lawan, berarti kematiannya sendiri. Setidaknya, warrior yang telah melakukan persiapan ini melarikan diri. Kali ini, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Semua orang mundur, dan di seluruh aula, hanya Feroding dan warrior yang tersisa. Ini baru permulaan. Feroding tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk, aku tahu. Feroding berkata dengan sungguh-sungguh, apa rencanamu? Warrior yang memandang Feroding dan berkata sambil tersenyum, rencana apa? Tentu saja ini bertempur. Jika tidak, apakah ada pilihan lain? Feroding sedikit mengangguk. Bertarung. Inilah satu-satunya jalan bagi semua pendekar hitam di alam semesta 3 dimensi. Karena tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke aula, dan orang yang datang adalah Daus Chen. Warrior yang memandang Daus Chen, ada apa, senior? Daus Chen mengangguk, formasi sudah mulai terbentuk, pada dasarnya sudah bisa digunakan sekarang. Warrior yang berkata, ceritakan secara detail. Daus Chen mengeluarkan selembar gambar dengan beberapa lingkaran di atasnya. Dia menunjuk ke lingkaran dan berkata, lihat tidak? Ini adalah formasi yang telah aku atur di semua lingkaran dunia. Aku menggunakan kekuatan bumi untuk menghubungkan formasi ini. Selama formasi diaktifkan, formasi Wanji akan aktif secara serentak, dan kekuatan yang terpancar pada saat itu dapat dengan mudah membunuh master puncak alam takdir. Bicara sampai di sini, dia memandang warrior yang, meskipun penguasa kota sepertimu, takutnya tidak akan bisa melawan formasi ini. Warrior yang sedikit terkejut, begitu kuat. Daus Chen mengangguk, klan aku dulunya memulai dengan metode formasi. Dalam hal metode formasi, di alam semesta 3 dimensi ini, dapat dikatakan tidak ada yang bisa melampaui klan aku. Nada bicara Daus Chen penuh percaya diri. Warrior yang berkata sambil tersenyum, tentu, hanya saja ada satu hal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi ini? 15 menit. Daus Chen berkata dengan sungguh-sungguh, aku menjadikan jalur dewa spiritual sebagai mata formasi, energi spiritual sangat cukup, ditambah dengan bantuan leluhur spiritual, bisa dibilang formasi ini hampir tidak memiliki kekurangan. Tentu saja, jika bertemu dengan master super kuat dan secara paksa menghancurkannya, tidak punya pilihan lain. Warrior yang mengangguk, aku mengerti. Masalah formasi sepenuhnya mengandalkan tetua Chen. Daus Chen mengangguk, jika perlu mengaktifkan formasi ini, silakan hubungi aku kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Daus Chen pergi, warrior yang menoleh, melihat Feroding, apakah sudah ada keberadaan Samu dan yang lainnya. Feroding mengeluarkan peta dunia warrior yang dan berkata, aku tidak punya berita tentang mereka, tapi aku mungkin bisa menebak keberadaan mereka. Warrior yang Feroding berkata, mereka tidak berani tinggal di dunia di mana energi spiritual sangat berlimpah. Karena Siro ada di sana, mereka tidak berani mengambil risiko ini. Bicara sampai di sini, dia menunjuk ke beberapa tempat. Di tempat-tempat ini, energi spiritualnya tipis. Dunia berada di ambang kehancuran, kemungkinan besar mereka berada di dunia ini. Namun, aku tidak merekomendasikan jika pergi provokasi mereka sekarang. Alasannya, kamu pasti mengerti.
Musuh asing. Warrior yang secara alami tahu alasan Pharaoh Ding adalah musuh asing, dan sekarang mereka memiliki musuh yang kuat di luar. Jika pergi memprovokasi orang misterius di tanah eskatologi, kemungkinan akan mengalami serangan musuh dari segala arah. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, apakah ada keberadaan si pengembara? Pharaoh Ding bertanya balik, apakah kamu yakin dia akan membantu kita? Warrior yang tersenyum dan berkata, ya. Mengapa? Pharaoh Ding sedikit bingung, sejauh yang aku tahu, dia menganggap kamu sebagai lawan di masa depan. Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu lupa satu hal, dia adalah leluhur pendiri Sekte Pedang, dan Sheila King adalah ketua Sekte Pedang. Bicara tentang hal ini, dia melihat ke langit di luar aula utama. Aku pasti akan bertarung sekali dengannya, tetapi sebelum itu, meminta bantuannya bukan masalah, dan hanya bisa meminta bantuannya. Musuh, tidak hanya terlalu kuat, tetapi juga terlalu banyak. Situasiku tidak menguntungkan, mereka menggertak orang. Pharaoh Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu bajingan ini. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan tegas, aku telah mengerahkan semua kekuatan, tetapi tidak ada berita tentang dia. Jika tebakanku benar, dia harusnya sudah meninggalkan alam semesta 3 dimensi, tetapi aku sudah mengutus Senior Hussein pergi mencari langit berbintang di luar alam semesta 3 dimensi, keluar mencari orang, masalahnya mungkin tidak besar. Adapun Nona Tako dan Nona Densky itu, kami juga belum ada beritanya. Warrior yang berkata dengan suara pelan, selama bos takdir langit tidak bertindak, mereka berdua tidak akan dalam bahaya. Dengan kekuatan Tako dan Densky, selama bukan bos takdir langit yang bertindak, keselamatan mereka seharusnya tidak masalah. Di aula, warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan keluar sebentar. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar dari aula. Pharaoh Ding melirik warrior yang dan tidak bertanya. Apa yang harus ditanyakan, dia akan bertanya. Apa yang tidak boleh ditanyakan, dia tidak akan bertanya. Seringkali, jika seorang wanita terlalu pintar, akan membuat orang merasa jengkel. Segera, warrior yang meninggalkan kota Wanji. Di atas awan, di depan papan catur, wanita itu mengangkat bidak dan menjatuhkan, orang-orangmu terlalu tidak berguna. Aku meremehkannya. Sebuah suara terdengar. Wanita itu tersenyum dan berkata, harusnya masih belum terlambat, aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah selesai berbicara, wanita itu mengangkat bidaknya dan berkata sambil tersenyum, alam semesta yang luas ini seperti permainan catur. Apakah kamu memiliki wawasan saat menyaksikan bidak-bidak hidup dan mati ini? Setelah beberapa saat, terdengar suara itu, bermain catur juga bisa menjadi pecatur. Ada senyum penuh arti di sudut mulut wanita itu. Warrior yang meninggalkan kota Wanji, setelah meninggalkan kota Wanji, auranya benar-benar tersembunyi. Warrior yang mengeluarkan pedang isolated, dan saat berikutnya, langsung menghilang di tempat. Perjalanan Wanji. Pedang isolated ini sangat gampang digunakan. Sekarang Wanji telah ditetapkan, meskipun segala sesuatu tampak baik-baik saja di luar, tapi warrior yang sangat jelas, seluruh alam semesta 3 dimensi berada dalam bahaya. Di samping alam semesta 4 dimensi, orang-orang misterius tanah eskatologi dan lainnya seperti tongkat yang tersangkut di tenggorokan warrior yang jika tidak dibuang, pada saat kritis, orang-orang ini pasti akan menyebabkan pukulan fatal bagi kota Wanji. Segera, warrior yang datang ke sebuah dunia, yang merupakan dunia yang tidak dikenal, dan dunia di mana energi spiritual benar-benar sudah habis, makhluk hidup di dunia ini, entah melarikan diri atau mati.
Dan dunia ini tidak dihancurkan oleh alam, tapi karena ulah manusia. Warrior yang berjalan perlahan dengan pedangnya ke kejauhan, dan segera, dia datang ke gunung besar, dan pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Minasu. Dari luar, Minasu ini terlihat sangat lembut, seperti wanita yang lemah. Tentu saja, jika ada yang benar-benar berpikir demikian, pasti akan membayar harga yang mahal. Sudut mulut Minasu terangkat sedikit. Yo, angin apa yang membawa penguasa kota yang kita kemari hari ini? Warrior yang melirik Minasu dan berkata dengan nada lembut, minta ketua kalian keluar. Minasu tersenyum sedikit, memangnya kamu minta keluar, langsung keluar. Warrior yang berkata sambil tersenyum, aku pernah dengar bos takdir langit menceritakan tentang dirimu. Dia bilang, kamu adalah harta karun ilahi di dunia ini, pernah keluar membuat masalah, dan membuat pertumpahan darah di alam semesta ini. Minasu terkekeh, apa kamu tahu? Dulu-dulu sekali, orang sepertimu, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Warrior yang mengencangkan sarung pedangnya dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, dulu-dulu sekali. Pahlawan tidak menyebut ketangguhan waktu dulu. Sekarang, ayo kita bertarung. Sudut mulut Minasu terangkat sedikit, itulah maksudku. Suara itu jatuh, pohon sulur hitam pekat tiba-tiba melilit di bawah kaki warrior yang, dan segera, pohon sulur itu menyebar ke seluruh tubuh warrior yang. Pada saat ini, warrior yang dengan ringan menghentakkan ibu jari kaki kirinya. Wong. Dengan suara pedang bergema, cahaya pedang terbang keluar, dan tanaman merambat itu terputus. Tetapi pada saat ini, tangan pohon tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Warrior yang mundur selangkah dan menghunus pedangnya. Boom. Warrior yang langsung mundur 100 kaki. Di kejauhan, wajah Minasu yang lembut itu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Tidak berguna, 100.000 tahun yang lalu, aku. Pada saat ini, warrior yang di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat. Dan tempat di mana warrior yang berdiri runtuh dan musnah. Minasu menyipitkan matanya sedikit, kedua tangannya membanting ke depan untuk memblokir, dan dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya memadat dan membentuk perisai pohon. Pedang itu mendarat. Bang! Perisai pohon langsung meledak, dan pohon itu tiba-tiba mundur sejauh ratusan kaki. Namun, warrior yang tidak berhenti, seberkas cahaya pedang melintas, bergegas ke Minasu. Wajah Minasu sedingin es. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah tiang raksasa naik dari bawah tanah ke langit dan mengenai warrior yang. Warrior yang tidak berhenti, dia memanfaatkan situasi ini, menghunus pedangnya. Boom! Tiang raksasa itu langsung terpotong hancur, dan saat berikutnya, warrior yang menebas pedangnya dari kepala Minasu. Minasu menatap warrior yang, matanya perlahan tertutup, untuk sesaat, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, dan segera, banyak pohon merambat menyebar dari bawah tanah. Dan kemudian itu seperti ular berbisa, mencambuk ke arah warrior yang di udara. Warrior yang menghunus pedang dan menebas. Melakukan tebang penebas langit dan menghunus pedang ditambah dengan teknik pedang iblis. Cici-cici. Dalam sekejap, seluruh langit penuh dengan suara pemotongan, di bawah hantaman cahaya pedang, tanaman merambat itu terus hancur, dan segera, cahaya pedang semakin dekat dengan Minasu, pusat pohon sulur itu. Tebas. Dengan teriakan marah, pohon sulur di sekitar Minasu itu hancur. Pada saat yang sama, sesosok bayangan terbang sejauh ribuan kaki dalam sekejap. Bayangan ini adalah Minasu. Minasu baru saja berhenti, dan di sudut mulutnya, cairan hijau tua perlahan meluap.
Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang berada tidak jauh, dan menyeringai. Ini benar-benar seperti pahlawan kehilangan kekuatan dan ditindas oleh penjahat. Jika itu dulu, jangan dulu-dulu lagi. Pada saat ini, warrior yang berjalan perlahan menuju Minasu dengan pedang di tangannya. Jika aku lahir di waktu dulu, mana mungkin ada takdir langit. Satu pedang langsung mengajarinya menjadi manusia. Minasu tertegun sedikit, dan segera, seringai muncul di sudut mulutnya, dan pada saat ini, warrior yang menyeringai, membual, siapa yang tidak bisa. Minasu bersambung.